Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gabriela Immaculata Endrotena. Saya berasal dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Gizi. Sekarang saya duduk di bangku semester 5. Saya ingin membahas mengenai hipertensi yang sekarang sedang marak-maraknya dan merupakan penyakit yang sering terjadi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan anak-anak muda. Zaman sekarang tidak hanya orang tua yang bisa mengalami hipertensi, namun para remaja maupun anak ternyata juga bisa terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi semua itu tergantung dari bagaimana pola kehidupan sehat dari masing-masing orang itu sendiri. Jadi, izinkan saya di sini untuk menyampaikan dan membahas mengenai hipertensi yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada 2 tujuan saya menyampaikan hal ini. Yakni tujuan yang pertama, yaitu tujuan umumnya. Semoga setelah mendengar penyuluhan ini diharapkan Bapak Ibu, adik-adik sekalian dapat mengetahui tentang perawatan dengan penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, tujuan khususnya, semoga setelah mengikuti penyuluhan ini diharapkan Bapak Ibu dan saudari-saudari sekalian akan mampu mengetahui definisi dari penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi itu sendiri. Yang berikut dapat mengetahui penyebab dari hipertensi. Yang berikut dapat mengetahui kriteria hipertensi. Yang berikut dapat mengetahui keluhan pokok dan tanda penting hipertensi. Yang berikut dapat mengetahui komplikasi hipertensi. Dan yang terakhir, semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dapat mengetahui penata laksanaan atau perawatan yang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, hipertensi disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Ini merupakan keadaan di mana tekanan sistol lebih dari 140 mg per hektogram dan tekanan diastol lebih dari 90 mg per hektogram, atau tekanan sistol dan diastol orang tersebut lebih dari 20 mm hektogram dari biasanya. Penyebab dari hipertensi ini banyak sekali, baik dari pola hidup maupun konsumsi makanan sehari-hari. Namun, secara khusus ada 2 penyebab terjadinya hipertensi, yaitu faktor hipertensi primer dan faktor hipertensi sekunder. Faktor hipertensi sebelumnya kita membahas satu-satu terlebih dahulu. Jadi, faktor hipertensi primer merupakan hipertensi yang penyebabnya belum diketahui dan merupakan 95% penyebab dari tekanan darah tinggi.
Jadi, bisa kita simpulkan bersama bahwa hipertensi primer ini risiko dari penyakit terkena penyakit hipertensi itu lebih tinggi. Ada faktor risiko yang meliputi ada riwayat keluarga yang terkena penyakit, suku atau ras, kegemukan, merokok, kandungan lemak atau garam yang tinggi di dalam tubuh. Faktor yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang penyebabnya sudah diketahui dan merupakan 5% penyebab dari hipertensi. Hipertensi sekunder sendiri dihubungkan dengan suatu penyakit, misalnya gangguan pada ginjal, penyakit ginjal, endokrin, gangguan metabolisme, gangguan sistem saraf, pusat, dan gangguan pembuluh darah besar. Jadi teman-teman, dari kedua faktor penyebab hipertensi ini sendiri, antara hipertensi primer dan hipertensi sekunder, bisa kita simpulkan bahwa penyebab paling tinggi yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi yang paling tinggi yaitu hipertensi primer, karena dia itu 95% dapat menyebabkan penyakit hipertensi dibandingkan dengan hipertensi sekunder yang hanya 5%. Kriteria dari tekanan darah atau hipertensi itu sendiri, yang pertama ada yang tekanan darah optimal, itu sistolnya lebih kecil dari 120 dan diastolnya lebih kecil dari 80. Untuk normal, sistolnya lebih kecil dari 139 dan diastolnya lebih kecil dari 85. Untuk normal tinggi, untuk kategori tekanan darah normal tinggi, sistolnya antara 130 sampai 139 dan untuk diastolnya antara 85 sampai 89. Hipertensi ada 3, yaitu hipertensi ringan, hipertensi sedang, dan hipertensi berat. Untuk hipertensi ringan sendiri, tekanan sistolnya sebesar 140 sampai 159 dan tekanan diastolnya sebesar 90 sampai 99. Untuk hipertensi sedang, tekanan sistolnya 160 sampai 179 dan tekanan diastolnya 100 sampai 109. Untuk hipertensi berat, tekanan sistolnya lebih besar dari 180 dan tekanan diastolnya lebih besar dari 110. Jadi, ketika kita mengalami hipertensi yang berat, maka tubuh itu akan terasa lemah dan malas, terasa berat untuk melakukan aktivitas. Keluhan mengenai penyakit hipertensi ini banyak sekali, dan keluhan-keluhan yang terjadi itu bisa sangat kita amati dengan jelas. Yang pertama, ciri-ciri ketika kita sudah mengalami hipertensi yaitu kita terasa pusing. Ketika kita sering mengalami pusing, maka itu merupakan tanda awal dari gejala penyakit hipertensi itu sendiri. Yang kedua, sakit kepala sebelah atau migrain. Ketika kita mengalami sakit kepala sebelah atau migrain, itu perlu kita waspadai karena itu merupakan gejala awal juga untuk mengalami penyakit hipertensi. Yang ketiga, susah tidur. Jadi, ketika kita susah tidur atau kita mengalami insomnia,
kita perlu hati-hati juga, karena itu juga merupakan gejala awal kita mengalami hipertensi. Yang berikut, pendarahan hidung. Pendarahan hidung atau mimisan itu pula bisa menjadi gejala awal tanda-tanda kita mengalami hipertensi. Berikut, penglihatan berkunang-kunang. Ketika kita sudah merasa ketika bangun tidur atau ketika kita melakukan aktivitas, tiba-tiba mata kita seperti berkunang-kunang atau sangat pusing, itu bisa merupakan gejala kita mengalami hipertensi. Yang berikut, tangan bergetar. Ketika tangan bergetar atau kaki bergetar, itu merupakan gejala juga ketika kita mengalami hipertensi, karena kandungan garam yang tinggi di dalam tubuh kita. Sering marah juga menjadi andil yang penting, gejala yang penting untuk menjadi penyebab penyakit hipertensi. Karena ketika kita sering marah, energi di dalam tubuh kita akan diserap, dan itu adalah tanda-tanda seseorang mengalami hipertensi. Tanda penting dari hipertensi atau tekanan darah ini itu sangat sulit ditentukan, dan tekanan darah itu lebih dari normal. Komplikasi yang akan kita alami dari gejala hipertensi ini, penyakit hipertensi ini, ketika keluhan-keluhan pokoknya sudah kita rasakan, namun kita tidak merespon atau kita tidak segera memeriksa ke dokter atau mulai memeriksa diri kita ke puskesmas, maka di dalam tubuh ini akan terjadi penyakit-penyakit komplikasi yang justru akan lebih berbahaya dari hipertensi itu sendiri, yaitu seperti payah jantung, pendarahan otak, kelainan mata, ginjal dan otak, penyakit pada pembuluh darah, stroke, dan gagal ginjal. Jadi, saya sarankan ketika sudah mengalami gejala-gejala pokok seperti pusing, sakit kepala sebelah, susah tidur, rasa berat di tengkuk, pendarahan hidung, penglihatan berkunang-kunang, tangan bergetar, sering marah, maka segeralah atur pola hidup ataupun mengatur porsi makan, atau lebih baik lagi segera pergi ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut supaya tidak terjadi penyakit komplikasi yang lebih berbahaya lagi yang akan merajai tubuh. Untuk mencegah penyakit hipertensi, kita harus lebih menerapkan pola hidup yang sehat dan menjaga pola makan. Kemudian, istirahat yang cukup juga sangat penting supaya tubuh bisa lebih bersinergi dalam melakukan segala aktivitas, dan imun tubuh tetap kuat dan tidak mudah terserang berbagai penyakit. Jika kita sudah mengalami hipertensi, maka diet yang cocok untuk penyakit hipertensi itu sendiri yaitu diet rendah garam, di mana kita harus mengurangi kecukupan garam, asupan garam yang kita konsumsi sehari-hari. Dengan mengurangi porsi garam, maka berangsur-angsur kita akan sembuh dari penyakit hipertensi. Yang kedua, penurunan berat badan. Jika badan kita mengalami kenaikan atau obes, jadi sebaiknya kita menurunkan berat badan, karena hipertensi ini gejala awalnya juga merupakan obesitas, di mana obesitas ini dapat meningkatkan tekanan darah tinggi. Yang berikut, menghindari faktor-faktor risiko seperti jangan merokok, jangan meminum alkohol, jangan sering makan makanan berminyak dan berlemak, dan yang terakhir, jangan sering-sering stres, karena stres itu akan mengganggu pola pikiran kita sehingga kita itu membuat nafsu makan kita tinggi, membuat kita udah melelah, dan kita hidupnya tidak teratur dengan hidup kita
dengan tidak stres dan melakukan hal-hal yang positif, maka kita bisa mengatur kehidupan kita. Demikianlah pembahasan mengenai hipertensi. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi para pendengar, dan maaf bila ada salah-salah kata. Saya mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.